salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya, Poli Angelia Pusung, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 31, nomor daftar hadir 27. Kali ini saya akan melanjutkan resume agenda 2 saya dengan nilai adaptif dan kolaboratif. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin pesat saat ini selain menghasilkan hal-hal baru dan inovatif yang sangat membantu peradaban manusia, juga melahirkan tantangan berupa timbulnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai adaptif di sini sangat berperan penting di dalamnya. Adaptif yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Berikut kita melihat panduan perilaku dari nilai adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, berikutnya kita melihat panduan menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling, tinjau dan evaluasi diri kita, dan melakukan simulasi serta eksperimen dengan situasi. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Dan yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility, mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan, juga membangun budaya ide. Selanjutnya, ada 5 disiplin untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir. Yang pertama, personal mastery. Kedua, self vision. Yang ketiga, mental model. Yang keempat, team learning. Dan yang kelima, system thinking. Berikutnya, penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya, kita melihat nilai kolaboratif, yaitu nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Nah, berikutnya ada panduan perilaku atau kode etik nilai kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ansen dan Gas mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yaitu trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan
manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, kita melihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Nah, demikianlah hasil resume yang saya dapat berikan pada saat ini. Kiranya dapat berguna bagi setiap kita yang mendengarkannya. Sampai jumpa di